Oke, jadi pada malam hari ini kita berdua akan membuat podcast tentang bagaimana sih polusi-polusi yang terjadi akibat industri-industri di Jakarta bersama Akil dari Sosiologi 3B. Yang pertama itu kayak gimana Kil? Jadi di sini ada berita tentang kayak polusi udara, awasi industri pabrik dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Di sini dia ngungkapin kayak kualitas udara di Jakarta tuh mendapat sorotan dari anggota legislatif. Menurut situs IQR, Jakarta konsisten berada di urutan 10 besar Kil, berpopulasi di dunia tuh. Bahkan hari ini Selasa 7 Mei 2024 berposisi keempat di dunia dengan tingkat polusi kota terburuk. Berarti Jakarta sendiri itu udah di posisi keempat terburuk di dunia ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Berarti ini juga kan karena dampak mungkin dari industri-industri semakin meningkat, di mana itu polusi udara kan udah juga semakin meningkat juga kalau industri juga meningkat kayak gitu. Berarti kan tidak hanya masalah tentang pabrik juga, kalau industri itu juga tentang mungkin kendaraan juga kayak gitu juga. Mobilitas semakin meningkat kan, di mana industri semakin meningkat juga mobilitas juga semakin meningkat seperti itu kan ya. Terus di sini juga diungkapin nih Kil, ternyata terungkap fakta penyumbang terbesar polusi udara itu dipengaruhi oleh asap-asap kendaraan juga. Di sisi lain memang pabrik, tapi di sini yang paling berpengaruh juga asap kendaraan. Jadi ada datanya di sini. Data ini menunjukkan sektor transportasi berkontribusi sebesar 44%. Itu cuma transportasi itu, entah motor, mobil pribadi dan lain-lain. Berarti besar juga ya untuk hanya dengan mobilitas mungkin mobil, motor dan lain-lain dari kota-kota pendukung di wilayah Jakarta, mungkin kayak Bogor, Depok dan lain-lain itu ke saat mungkin jam-jam kerja lah, kayak pagi-pagi jam 6 sampai jam 7, jam-jam pulang kantor kayak gitu. Di sini juga nih ada nih Kil, selain 44% transportasi, di sini penggunaan bahan bakar di Jakarta itu kan 40% tadi. Diikuti industri energi dan manufaktur itu sebanyak 31%. Industri dan manufaktur. Berarti dari kayak pabrik-pabrik juga gitu ya? Pabrik juga berpengaruh besar juga. Sebesar 31%. Gede juga berarti ya Kil ya? Gede juga masalah kayak, kan tadi kan kita bahas tentang mobilitas dari mungkin dari kendaraan dan lain-lain. Dan juga berarti pabrik-pabrik juga berpengaruh besar juga. Sangat berpengaruh juga. Mungkin ini juga berpengaruh dalam hal gimana pemerintah memandangkan hal ini. Berarti kan ini tidak jadi pandangan sebelumnya. Pastikan sebelum membuat pabrik juga dipandang juga, oh ini menimbulkan ini dan lain-lain. Harusnya seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kan ini dengan dampak 31% tadi menimbulkan wabah, kayak menimbulkan polusi udara juga kayak gitu dan lain-lain, polusi lingkungan juga. Berarti ini juga tidak diperhatikan dengan pemerintah kayak gitu. Gimana kok bisa sampai mencapai 31% kayak gitu. Dan angka terbesar nomor 4 di dunia untuk kotanya doang. Untuk kota ini hanya Jakarta, ini belum kota-kota yang lain. Kan Indonesia luas banget ya. Untuk industri juga ya nggak kalah juga, lumayan lah dengan industrinya kayak gitu. Ini sudah mencapai 31% di Jakarta aja. Gimana kalau mungkin kayak Surabaya, habis itu mungkin kayak Sidoarjo, Gresik, itu kan juga kota industri juga itu kan juga menimbulkan hal yang besar juga kan. Belum tahu juga, kita lihat berapa persen juga di sana kayak gimana polusinya seperti apa kayak gitu. Dan di sini juga ini Kil, kayak mungkin pemerintah belum memikirkan akan dampaknya kali ya. Kayak gimana, dan dampak ini lumayan berpengaruh juga terhadap kematian juga. Gimana sih dampaknya, kayak kita kan dampak lingkungan, dampak kepada masyarakat juga apa, kayak gimana ke personalnya, ke masing-masing masyarakat itu apa aja kayak gitu. Jadi dari misalkan wabahnya bukan wabah ya, polusinya itu semakin meningkat, itu ada beberapa penyakit kayak misalkan penyakit pernapasan kayak ISPA, terus ada penyakit jantung juga, dan itu juga menyebabkan kematian. Iya pastinya kalau terus jantung. Gak mungkin dong kalau dampaknya untuk pribadi, perorangan, individu, pasti ada lingkungannya juga. Lingkungannya itu kayak misalkan
merusak ozon, itu bisa terjadi juga pemanasan global, terus mungkin iklimnya terlalu akan panas sekali, Iya. dan ya macam-macam lah. Mungkin pemerintah harus menanggulangi itu secepatnya sih. Iya sih, kayak dampak lingkungan kan juga kita merasakannya juga kan Iya. sebagai masyarakat. Contoh Betul. kayak kalau mungkin di Jakarta atau di Jawa, kayak di Surabaya itu kan panas banget ya. Kota industri itu kan panas banget juga. Di Jakarta apalagi kan, Iya. Surabaya itu kan masih kecil kayak gitu. Cuma mungkin daripada Jakarta kan lebih kecilnya itu di Surabaya atau Sidoarjo itu udah panas banget. Apalagi di Jakarta yang 4 terbesar Iya. kota di dunia dengan mungkin polusi sebesar itu, panasnya tuh kayak gimana dan lain-lain. Itu pasti kan menimbulkan masyarakat juga kayak udah kena ispa, udah kena jantung, Lingkungannya juga lingkungannya harus udah buruk banget, panas, kayak nggak nyaman sih, kayak harusnya nggak nyaman. kalau gini terus kan nggak nyaman masyarakat nyaman. itu. Kan kita harus kayak nyontoh juga, mungkin kalau pandangan saya kita harus contoh dari negara-negara lain lah, mungkin kayak Jepang, Jerman dan lain-lain, Ya. kayak Cina sebagai kayak kota industri banget itu kan, kayak Ya, Cina dan Amerika itu kan kota industri banget sih. Itu kan kayak udah di dunia kan besar banget sih kan. Mungkin agak ada contoh gak kayak Cina itu menanggulangi dengan dampak polusi udara atau Ada. polusi lingkungan tuh kayak gimana? ada kebetulan dari Apa sih? negara-negara lain. Iya. Aku tuh dapat dari pemerintah Cina, tapi yang ini ya. Coba Cina kayak gimana sih? Pemerintah Cina itu mengambil langkah tegas dengan memaksa PLTU batubara. Indonesia juga ada PLTU batubara. Iya. Dan untuk memasang alat penangkap debu atau teknologi super kritikal. Teknologi ini memungkinkan penggunaan batu bara untuk sumber daya yang lebih efisien dibandingkan teknologi konvensional. Intinya itu teknologinya itu dia nggak ngebuang asap itu berlebih, tetap ngebuang asap, tapi asap itu penyaringannya itu banyak banget. Berarti kayak udah difilter banget lah kayak gitu. Iya. Baik yang keluar itu udah asap yang baiknya ya. asap yang bisa dihirup oleh Iya. masyarakat. Iya, kayak mungkin udah turun banget lah, gimana dampak bahayanya tuh udah aman lah dihidup dengan masyarakat, dihirupnya kayak gitu. Makanya di sini kan ditulis juga nih, perlu diingat penggunaan teknologi USC bukan berarti menghilangkan teritorial emisinya dari pembangkit batu bara, melainkan hanya meminimalisirkan. Kita kan nggak tahu nih sebenarnya PLTU yang batu bara di Indonesia udah pakai atau belum. Tapi menurutku sih kayaknya belum sih, kalau dengan tadi kan Jakarta sebagai 4 kota terbesar, Iya. kota terbesar terburuk lah kayak gitu Iya. dalam hal lingkungannya. Betul. Dengan 31% tadi penyumbang terbesar kan dalam hal pembangkit listrik dan lain-lain. Berarti kan itu belum diperhatikan oleh pemerintah kayak gitu. Menurut saya belum, itu harus menyentuh dari Cina sih. Mungkin bisa aja udah, tapi mungkin nggak Belum maksimal kayaknya. juga sih. Itu untuk dampak lingkungannya dong. Iya. Berarti ada juga untuk dampak kepada individu dan lingkungannya juga. Itu kan dua-duanya berarti kan Iya. berdampak kayak. Tapi kalau misalkan untuk industri kayak kendaraan Ya. di Cina itu dianjurkan untuk membeli kendaraan yang listrik atau enggak menggunakan sepeda. Baik lagi, Ya. tergantung dengan kayak gimana sih kita menerapkan SDM-nya itu. Bisa enggak nih harus pakai transportasi umum biar mengurangi emisi dari kendaraannya? Bisa enggak kalau beli mobil listrik atau enggak beli motor listrik? Iya. Nah, kalau di Cina pembelian motor listrik sama mobil listrik itu dikasih diskon 60%. Oh, berarti lebih murah daripada kendaraan-kendaraan yang pakai BBM kayak dan lain-lain Iya. gitu ya. Dan bebas pajak. Bebas pajak. Bebas pajak juga, lebih Mantap enak sih. makanya. Iya. Itu kan didukung juga gimana caranya negara itu berkembang. Kayaknya juga sih kalau di Indonesia sendiri mungkin belum maksimal ya. Belum maksimal. Kayaknya susah juga untuk menerapkan hal-hal kayak ya Iya, kita tahu lah, mungkin kalau kita di Madura ini lebih sering menggunakan motor, tapi harus Iya. diganti dengan jalan kaki. Kayaknya susah juga untuk merubah itu, tapi kayaknya bisa deh. Sebenarnya bisa, cuma kayak mungkin dari ketegasan pemerintah juga, dari kesadaran dari individu juga, mungkin dari pemerintah tuh kayak ngasih tahu, oh ini lo baik, oh ini lo mungkin kita juga jarang dikasih tahu sih dari dampak apa aja dari polusi udara itu kayak gimana Ya. dan lain. Kita kan jarang mendengar hal itu karena kayak asing kan, kayak emang seburuk itu sih kayak dampak dari pencemaran lingkungan, emang seburuk itu kan, kita jarang dengar hal itu. Tapi kan ya kayak wah udah biasa aja, mungkin ya kayak asap aja kayak hitam ya kayak gitu kan. Tapi mungkin di Cina itu dikasih tahu, oh ini loh
kalau kamu ngelakuin ini terus nanti kedepannya tuh kayak gini dan Iya, lain-lain. betul. Berarti kan ada 3 hal nih yang aku tangkap berarti. Iya. Untuk cara penanggulangannya masalah untuk di Jakarta. Kayak misalkan yang pertama tadi kayak setiap industri itu yang mengeluarkan asap berarti harus disaring dulu, harus Iya. difilter dengan baik biar semua udaranya bisa dihirup lah. Jadi teknologi filter udara itu harus dimajukan lagi Iya. lah itu. Gimana cara ngefilternya? Terus yang kedua emang harus dianjurkan untuk mobilitasnya masyarakat itu dianjurkan seperti kayak pakai transportasi umum, Iya. kendaraan listrik, jalan kaki jauh lebih sehat kan. Iya. Berarti kalau saya ambil juga solusinya itu gimana pemerintah itu juga semakin banyak lagi membuat apa ya, kendaraan-kendaraan ataupun transportasi umum lah kayak gitu, mungkin Ya. dari bis atau kereta Betul. komuter-komuter itu kan. Kalau mungkin di Cina kan udah kayak mungkin semua itu jadi udah dilewati kereta kan. Di sini Ya. di Madura aja kan kereta tuh nggak ada kayak gitu, belum bisa. belum bisa Belum kayak bisa. mungkin menyampaikan hal itu. Makanya mungkin dari pemerintah harus lebih biar kau nggak usah pakai motor, pakai kereta aja bisa, dan Ya. pakai bis bisa, mungkin Betul, itu betul. juga. Terus yang ketiga mungkin lebih apa ya? Meningkatkan lagi kualitas SDM-nya. Oh ya. Untuk kayak misalkan atau enggak dikasih himbauan, oh gini Iya. loh kalau misalkan kita kebanyakan ngirup asap Asap ya. supaya kayak oh kita juga lebih care, jadi kayak oh ya udah deh berarti Berarti kayak, tahu ya, ini makin buruk ke lingkungan dan Ya. lain-lain. Iya. harus ada himbauannya juga dari apa pemerintah yang terkait untuk menanggulangi kasus beginian, berarti Iya. kayak oh ya udah berarti transportasinya entah yang dibuat nyaman, entah yang diperbanyak, atau kayak misalkan tadi setiap pembelian mobil itu mobil listrik Di kasih diskon itu, atau bebas enggak, pajak dan ya, bebas lain-lain. pajak dan lain-lain. Kayaknya itu juga harus diperhatikan lagi sih, mengenai dikasih tahu lah masyarakat gimana nanti kalau kita harus kalau kita pakai kendaraan yang BBM terus, Ya. kita beralih lagi ke hal yang lebih mungkin baik di lingkungan lah kayak Ya. gitu. Atau enggak ya mungkin di masa industrialisasi yang sekarang kan gede banget tuh, berarti mungkin bisa kayak menggunakan robot untuk Ya, penggantinya. Beberapa iya. mesinnya harus diperbagus gitu. Iya. Dia kan pakai mungkin energi terbarukan Ya. lah, jadi harus kayak gitu. Terus listriknya pakai energi surya yang dari Iya, matahari, mungkin iya. bisa. nggak bergantung pada mungkin batu bara terus kayak sekarang kan masih batu bara. batu bara terus kan Batu bara sekarang. Kan dampaknya di lingkungan juga makin buruk nanti Iya. juga. Iya. Nah, udah segitu aja podcast dari kita berdua. Mengenai industrialisasi yang berdampak pada lingkungan dan juga pada masyarakat, ini akan mungkin kedepannya jadi lebih baik lagi untuk industrialisasi itu semakin mungkin maju lagi dan juga semakin bersih lah. Ya, semakin bersih. Iya, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.